Ya, shalom. Selamat ulang tahun Mbak Hartati ya. Kemarin ya. Dan juga Ino di belakang sana ya. Ternyata ulang tahunnya bareng ya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman PAW yang sudah memimpin kita semua di dalam puji-pujian. Dan hari ini saya juga agak bingung ya, agak bingung kenapa bingung karena saya persiapan itu ternyata panjang banget ya. Saya bingungnya ini saya mau jelasin semua atau sebagian gitu ya, karena ini kalau semua mungkin lebih dari yang saya biasa khotbah. Anda tahu lah saya biasa khotbah kan ya sudah tahu berapa menit. Nah ini mungkin lebih panjang. Nah itu saya sederhanakan sesederhana mungkin. Masih banyak yang sebetulnya mau dibahas, tetapi sepertinya waktu nggak cukup ya. Karena itu bulan ini kita belajar tentang gereja, gitu ya. Tentang gereja kita belajar bertumbuh memberkati minggu yang lalu ya. Dan hari ini temanya unik ya, makanya agak bingung mungkin teman-teman di PAW. Temanya ibadah raya lah ngopoi karena memang kita mau membahas tentang apa yang ada di dalam gereja supaya Bapak Ibu juga dibekali gitu ya. Ibadah raya minggu depan ada sakramen gitu ya, baptisan dan juga perjamuan kudus supaya kita paham kenapa sih di gereja ada perjamuan kudus, dasarnya apa, syaratnya apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini hari kita bicara ibadah raya ya. Jujur panjang karena lebih banyak sejarah ya, tetapi saya yakin kita semua perlu untuk makan ini juga, nggak hanya makan makanan yang biasa, tetapi supaya kita diperlengkapi supaya jadi orang Kristen yang semakin mengerti ya kenapa ibadah raya ini ada dan formatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, untuk bicara ibadah raya itu saya mau bahas dari dua sisi. Yang pertama adalah isinya dan yang kedua kapan dilakukan ya. Yang pertama kita akan bahas isinya. Nah, dasar daripada ibadah raya yang dilakukan tiap minggu ini itu dasarnya dari Keluaran 20 ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11 ini berbicara tentang hari Sabat. Saya bacakan. Ini salah satu dari 10 hukum Taurat, hukum Tuhan ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Yahweh Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi ini ayat yang menjadi dasar bagi orang Yahudi, ini bukan belum Kristen ini ya, orang Yahudi untuk melakukan Sabat ya. Nah orang Yahudi ini agamanya Yahudi, bukan Kristen. Kristen itu tumbuh dari Yahudi ya. Jadi jangan bingung, makanya saya selalu bilang orang Kristen itu satu-satunya orang yang unik karena kita menyembah Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus agamanya Yahudi ya. Tuhan Yesus agama Yahudi, bukan Kristen ya. Nggak mungkin Kristen ya. Kita menyembah dan meninggikan Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus agamanya Yahudi. Kenapa? Karena Kristen berakar dari Yahudi. Karena itu kita harus lihatnya dari Yahudi. Agama Yahudi ini baru muncul itu kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Ya, yaitu Musa. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 50
Anda tahu Kejadian doang, yang paling segini doang ya, nggak terlalu tebel. Itu 2000 tahun. Ya. Jadi Kejadian itu mulai dari penciptaan sampai Kejadian 50 bicara apa? Ucup. Ya, Yusuf yang ada di Mesir ya, yang sudah pindah ke Mesir. Itu rentang waktunya 2000 tahun, sama seperti Tuhan Yesus sampai hari ini itu 2000 tahun ya. Itu dirangkum di satu kitab Kejadian itu doang. Nah, Keluaran itu baru bicara agama Yahudi. Itu kurang lebih 1500 sebelum Masehi, jadi 3500 tahun yang lalu gitu ya. Ini baru ada kebiasaan ini. Nah, tapi kan di sini hanya menguduskan hari Sabat. Tetapi Imamat 23 ayat 3 menulis lebih detail. Imamat 23 ayat 3, 6 hari lamanya engkau boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Nah, ini yang menarik, yakni hari pertemuan kudus. Hari pertemuan kudus ini disebut Mikra Kodes, hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Jadi kata kuncinya Mikra Kodes, pertemuan kudus. Maka dari itu orang Yahudi mulai ada pertemuan kudus setiap hari Sabat. Di mana awalnya di Yerusalem, karena Yerusalem ada bait Allah. Ini sentralnya, bait Allah itu sentralnya gitu ya. Nah, tetapi yang menarik, kita harus paham isinya apa gitu ya. Isinya apa? Nah, rupanya isinya hanya korban bakaran. Bakar dupa, kasih roti sajian. Makanya ada yang berkata bahwa kok kalau lihat ibadah tanda kutip ya, ibadahnya Yahudi awal itu persis sama mirip dengan agama-agama lain. Kasih sajen, lu bener ya, lu bener ya, karena pada waktu itu harus kasih roti, ya, kasih roti ke bait Allah, korban bakaran, dagingnya dibakar di bait Allah. Ya, mirip ya. Ya, kalau sekarang itu ada yang kemarin saya nganter saudara ya mau sembahyang, mereka bawa ada teh, ada kembang, ada dupa ya, hampir mirip, serius ya. Jadi rupanya pada zaman awal ya, di mana ibadah Yahudi ini dimulai atau pertemuan kudus ini dimulai di bait Allah, mereka bawa itu. Jadi isinya ibadah itu korban, entah korban bakaran, korban penebusan dosa. Dan setiap hari imam itu harus kasih roti sajian ya. Roti sajian menyalakan 7 pelita ya toh, atau yang biasa kakidian gitu ya kalau kita bilang ya. Nah, ini dilakukan di dalam bait Allah ya. Nggak ada puji-pujian, belum ada puji-pujian. Nah, mulai ada puji-pujian itu kapan? 1 Tawarikh 16 ayat 4. Raja Daud yang memulai ini. Karena Raja Daud ini hobinya nyanyi rupanya ya. Jadi hobinya nyanyi, jadi dia bawa itu ke bait Allah. 1 Tawarikh 16 ayat 4 berkata, juga diangkat oleh Daud dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Jadi Daud 500 tahun kurang lebih setelah Musa, baru Daud ini yang membiasakan ada pujian ya. Jadi kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi. Ini baru ada puji-pujian. Jadi di samping ada korban, ada dupa tadi yang saya bilang,
ada sesajen ya, tetapi juga mulai ada puji-pujian. Ini kalau mau baca lebih detailnya di 1 Tawarik 23 sampai 25 itu dijelasin mulai ada tim ini tim itu gitu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin ya timnya Mas Budi ya, timnya Pak Eko gitu ya. Jadi yang tanggal ini yang tugas ini ya, tanggal ini yang tugas ini itu ada semua gitu ya. Nah, ini awalnya yaitu dari Raja Daud. Nah, tetapi tahun 586 sebelum Masehi, jadi kurang lebih 400 tahun setelah Daud, Bait Allah itu dihancurkan ya oleh kerajaan Babel ya, rajanya namanya Nebukadnezar ya. Waduh, pintar masih ingat ya. Nah, Nebukadnezar ini tidak hanya menghancurkan, tetapi dia membawa orang Israel dibuang ke Babel. Salah satunya Daniel, Sadrak, Mesak, Pak Budi gitu. Ini semua dibuat salah empatnya gitu. Semua ke Babel. Kita tahu ceritanya di Babel ya. Ada Esther segala, itu semua ceritanya di sono gitu ya. Nah, di Babel selama berapa? 70 tahun. Memang setelah itu balik lagi ya. Setelah Babel dikalahkan oleh Persia, dia boleh pulang. Cuman masalahnya 70 tahun di pembuangan. Bagaimana mereka bisa ibadah? Bagaimana? Korban menyembelih itu hanya boleh dilakukan di bait Allah, nggak boleh di sembarang tempat. Kalau teman-teman kita Muslim Idul Adha sembelih korban, tapi kan boleh di mana aja, ya di masjid, di sekolahan ya dulu ya. Semua boleh di tempat-tempat. Tapi orang Yahudi hanya di bait Allah. Problemnya bait Allah hancur. Terus gimana? Nah, salah satu tafsiran dari Hosea 14 ayat yang ketiga, coba dibaca ya. Hosea 14 ayat yang ketiga berkata demikian, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, ini terjemahan baru, terjemahan Indonesia. Dikatakan bahwa akan mempersembahkan pengakuan kami. Apa bahasa asli? Pengakuan kami bahasa aslinya parim sefateinu. Parim sefateinu. Parim itu dari kata par, yaitu lembu. Im itu kata jamak, kalau bahasa Inggris itu s gitu. Ya, toy sama toys gitu ya, karena ya ada s-nya jadi dingin gitu ya. Nah, ketika disebut dengan parim berarti ini lembu-lembu. Ya, safateinu itu bibir kami. Aneh. Kami akan mempersembahkan, kalau terjemahan langsung ya, kami akan mempersembahkan lembu-lembu bibir kami. Emang ada lembu-lembu bibir kami? Penjelasan dari para rabi ini berbicara bahwa korban bakaran bisa diganti dengan puji-pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, ya kan? Jadi rupanya karena persembahan korban gak mungkin, bait Allah hancur, baru dibangun pada zaman Zerubabel itu 70 tahun kemudian. Artinya lama. Selama 70 tahun mereka menafsirkan ayat ini bahwa ini adalah korban pujian. Makanya dalam terjemahan lama itu lebih jelas ya. Terjemahan lama itu menulis begini, bawalah akan perkataanmu apabila engkau bertobat kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, angkatlah kiranya segala salah dan karuniakanlah kepada kami segala perkara yang baik. Maka kami pun akan mempersembahkan buah mulut kami.
Kami akan mempersembahkan buah mulut kami kepadamu seperti lembu muda akan korban syukur. Ini terjemahan lama, ya, malah lebih jelas, ya. Jadi terjemahan lama menjelaskan jelas bahwa pujian kita itu dianggap senilai dengan korban bakaran. Ya, maka dari itu mulai dari pembuangan di Babel, puji-pujian ini semakin masuk di dalam sebuah liturgi ibadah. Karena ini dianggap sebagai korban lembu-lembu muda, gitu ya. Ini mulai dari pembuangan ke Babel, ya. Nah, kemudian mulai dari Esra dan Nehemia masuk kembali ke Israel, ke Yerusalem. Mereka membangun bait Allah yang baru, Zerubabel. Terus Esra membangun rohaninya, Nehemia membangun kota, tembok kotanya. Nah, Nehemia ketika tembok kota jadi, itu ada satu perayaan di situ. Ya, jadi dalam membangun kembali Yerusalem yang hancur itu ada 3 yang dibangun. Zerubabel itu membangun bait Allah secara fisik, tapi Esra itu membangun kerohanian karena dia ahli kitab, ya, dia seorang pengajar, dia membangun secara rohani, tapi nggak selesai, harus dibangun juga tembok kota. Maka dari itu Nehemia yang lakukan pembangunan tembok kota. Setelah selesai tembok kota, ada perayaan besar. Nehemia 8 ayat 1 sampai 9. Nehemia 8 ayat 1 sampai 9, ya. Saya bacakan, ya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu, jelas, ya, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata semua orang itu, seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asarya, Yusadab, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian dari kitab itu, yakni Taurat Tuhan, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Jadi mulai ada khotbah ini. Ya. Jadi setelah pulang dari Babel, ibadah ini ditambah dengan khotbah. Kenapa? Dibacakan Taurat, setelah itu dijelaskan. Betul ya? Makanya jangan heran sampai sekarang ada beberapa gereja
yang ada pembacaan Alkitab dulu. Pernah nggak ke GKJ, GKI ya? Itu mereka ada pembacaan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 5 sampai dengan 8, baca dulu. Setelah baca, baru pendetanya datang dan mari kita berdoa ya. Yang baca ada sendiri ya. Yang tugas baca Alkitab ada sendiri, nanti yang menjelaskan tentang apa yang dibaca itu pendetanya gitu ya. Sampai sekarang masih ya. Ini sudah berlangsung dari 2500 tahun yang lalu ya. Esra yang kemudian membiasakan itu. Nah, kemudian masuk ke era rabbinik. Era rabbinik ini 200 tahun setelah Esra. Itu ada satu penguasa namanya Alexander the Great. Ya, Alexander the Great itu dia tidak hanya menaklukkan dunia tanda kutip zaman itu, ya, tapi dia menularkan satu budaya namanya Helenistik. Ya, ini budaya Yunani. Oke, jadi pada waktu itu abad ketiga sampai abad yang pertama ini seluruh dunia zaman itu ya, nggak tahu Indonesia lagi di mana ya. Abad ketiga sampai abad pertama sebelum Masehi itu ada satu budaya Helenistik. Semua orang yang dijajah oleh Alexander the Great diharuskan menggunakan budaya Yunani. Sehingga mereka mulai melupakan bahasa ibu. Pokoknya kalau nggak bisa bahasa Yunani itu desok gitu ya. Kalau zaman sekarang ini orang iso ngomong Inggris, desok ya toh. Sekarang anak-anak kecil aja kalau main itu no itu pakainya no bro ya. Ya no don't do it. Waduh ya pakainya bahasa Inggris ya toh, padahal ya namanya Suprapti ya. Ya enggak apa-apa, tapi mereka diajarkannya bahasa Inggris. Loh, saya enggak melarang hal itu. Kenapa? Karena memang zaman sekarang ya kalau nggak bisa bahasa Inggris ya dicapnya ya kurang modern gitu ya. Nah, zaman itu hampir mirip. Ya, siapa di sini orang Jawa? Iso ngomong Jawa Kromo Inggil? Yang bisa cuma beberapa ya. Bu Brenda masih bisa, Pak Joko masih bisa, Pak Marno tidak perlu ditanya. Cuman saya ini kadang-kadang bingung gitu. Ya, karena bahasanya terlalu asing ya, betul ya. Jangankan saya, mungkin Mbak Ana juga bingung. Ya, artinya kita udah nggak terlalu biasa dengan bahasa Jawa, walaupun kita orang Jawa gitu ya. Kita bahasa Indonesia masih oke lah, tapi banyak di antara kita yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris gitu ya. Bahkan anak sekolah minggu pun lagunya ada yang bahasa Inggris ya toh? Aku tresno Yesus, jeru banget. Bahasa Inggrisnya adik-adik, I love you Jesus, deep down in my heart. Ya kan? Bahasa Inggris anak kecil ya kan. Waduh, karena apa? Ya karena ya budaya. Nah, hal yang sama ini terjadi di dalam masyarakat Israel, ya, masyarakat Yahudi pada waktu itu, sehingga ini jadi problem. Kenapa? Karena buat mereka bahasa Ibrani bahasa kudus. Ini bahasa yang harus terus dilakukan untuk doa. Ya, karena mereka percaya Tuhan itu pakai bahasa Ibrani ya. Bahasa lain susah ya. Maka dari itu mulailah dari abad ketiga sampai abad pertama, karena pengaruh Helenistik itu mulai ada urutan dari ibadah. Yang pertama adalah Sema Israel. Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Itu Sema Israel dibacakan. Setelah itu ada Tefillah atau 18 doa berkat. Dan ini yang menarik ya. Doa berkat ini, 18 doa berkat itu terbagi menjadi 3 struktur. Ya, yaitu pujian kepada Allah, kemudian permintaan, kemudian yang terakhir adalah syukur, ucapan syukur. Ya. Dan ini persis dengan struktur doa Bapa kami. Doa Bapa kami kan yang pertama pujian kepada Allah.
Itu Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah. Baru tengahnya permintaan, betul ya? Berikanlah kepada kami, minta ya, jauhkanlah kami, permintaan. Setelah itu ucapan syukur, karena engkaulah yang mempunyai kuasa dan seterusnya ya. Artinya konteks doa berkat ini juga strukturnya ini yang kemudian diambil oleh Yesus untuk mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Ya, kenapa? Karena ini sudah ada dari abad kedua ke satu sebelum Masehi, sudah ada. Artinya 100 tahun sebelum Yesus lahir, aturan ini sudah ada. Dan aturan ini yang kemudian juga dipakai oleh Yesus. Karena sekali lagi, Tuhan Yesus agamanya Yahudi, nggak mungkin dia ikut aturannya gereja Advent, la ilah, nggak mungkin lah, pasti aturan ini, gitu ya. Nah setelah ada doa 18 berkat, ya, atau biasa disebut doa Amidah karena berdiri. Jadi ketika doa itu mereka harus berdiri menghadap Yerusalem, ya. Nah yang ketiga ada pembacaan Taurat. Habis pembacaan Taurat ada derasah atau penjelasan tentang apa yang dibaca, sama ya. Nah, baru yang terakhir doa penutup dan pujian. Jadi pujian itu di belakang. Kalau kita sekarang pujian di depan, gitu ya. Kalau dulu itu pujian di belakang sebagai penutup. Nah, ini juga tersirat di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 ini bicara tentang Tuhan Yesus di sinagog. Tuhan Yesus di rumah ibadat. Ternyata sama ya, strukturnya ada. Yesus datang ke Nazaret, ke tempat dibesarkan. Dan menurut kebiasaan. Itulah mengapa menarik, Alkitab selalu tulis apa adanya. Kalau ini dari Tuhan, bilang ini aturan Tuhan. Kalau ini kebiasaan, ini kebiasaan. Tadi saya sudah cerita, awalnya hanya kasih roti sajian, dupa, ya minyak, ya kalau kita sekarang mungkin kasih sajen gitu ya, sesembahan, korban bakaran. Setelah itu selesai. Kemudian ditambahkan oleh Daud pujian dan seterusnya. Ini bicara kebiasaan, budaya. Ya, maka dari itu ditulis di sini menurut kebiasaannya. Pada hari Sabat ya, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Jadi ini pembacaan ayat, ya toh? Setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini pembacaannya diambil dari kitab Yesaya. Tapi setelah itu kemudian ia menutup kitab itu. Kitabnya ditutup, diberikan kembali kepada pejabat. Ya, mungkin zaman dulu pada diaken ya. Lalu duduk. Terus kemudian ia mulai mengajar. Jadi setelah pembacaan ayat baru ada khotbah, gitu ya. Sama ya. Jadi Yesus pun Lukas menulis dengan jelas, sudah ada liturgi yang jelas. Ya, bahkan ditemukan catatan ketika abad kedua sebelum Masehi ini, mereka punya catatan dalam 1 tahun itu bacaannya apa aja. Mereka punya. Ya, jadi kalau minggu kedua bulan November bacaannya dari ayat ini. Itu seragam. Semua sinagog akan baca itu. Ya. Khotbahnya bisa beda, tapi ayat bacaannya itu seluruh sinagog itu sama. Ya. Nanti minggu depan ada lagi. Enggak urut, tetapi ada urutannya, tapi nggak urut seperti KPK ya. Masih ingat ya, kalau KPK itu kan habis Kisah Para Rasul 20, ya mesti besok 21
Ini belum tentu ya. Ada urutannya tapi nggak urut, bingung nggak ya? Semoga nggak bingung ya. Ini ditemukan catatan tentang itu. Jadi rupanya Yesaya yang dibaca oleh Yesus pun itu sudah dirancang oleh Allah Bapa supaya pas hari itu Yesus baca ayat pas ayat yang ini gitu ya. Ya, karena kan yang tentukan bukan Yesus ya, ini sudah diatur ya oleh kebiasaan sekali lagi ya. Ini yang menarik ya. Nah kemudian mulai masuk ke zaman Kristen ya. Lalu bagaimana dengan zaman Kristen? Dari satu tulisan namanya Didache ya, Bapak Ibu bisa cari di internet. Sekarang ada, saya pun sudah punya, sudah saya print ya dari sejak lama sih. Ya Didache ini kurang lebih ditulis tahun 100 Masehi. Jadi 100 tahun setelah Yesus ya. Memang bukan masuk di dalam kitab kanonik ya, dia nggak masuk kanonik, tapi ini kitab yang menarik karena di situ Bapak Ibu bisa temukan, Anda tahu di Alkitab itu ada 12 murid dan ada 70 murid. Pertanyaan, 70 murid namanya siapa aja? Anda cari di Alkitab nggak ada, tapi di kitab Didache ada. Salah satunya Markus. Markus itu tertulis salah satu dari 70 murid. Ya, Markus itu bukan 12 murid, tapi 70 murid. Ya, Markus. Ya contohnya gitu ya. Lukas juga sama ya, dan ada nama-nama lain di situ. 12 murid Yesus itu meninggalnya di mana dan bagaimana? Ada di Alkitab? Gak ada. Ya, yang kita tahu cuma Paulus ya. Paulus pun nggak jelas, cuma dikatakan darahku sudah dipersiapkan untuk korban bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kita nggak ngerti dia matinya gimana, karena kan dia nulis dulu baru mati. Kita nggak ngerti gitu ya. Kecuali Yakobus jelas ditulis dipenggal gitu ya di Yerusalem, karena waktu itu memang Yakobus mati pertama gitu ya. Tapi catatan untuk yang lain nggak ada yang tahu. Nah, di Didache ini ada 12 murid, siapa saja, matinya bagaimana, tertulis di situ. Bagaimana baptisan awal dilakukan, ada di situ. Semua tertulis di Didache. Ya, jadi ini sekali lagi ini bukan kitab suci, tapi ini sejarah yang menarik. Ya, nah di dalam Didache ditulis bagaimana urutan ibadah. Ini abad pertama berarti ya, abad pertama ya, kurang lebih tahun 100. Yang pertama adalah pembacaan kitab suci, sama ya. Terus penjelasan, artinya khotbah. Terus kemudian doa umat atau doa syafaat kalau sekarang ya. Kemudian ciuman damai. Apa itu ciuman damai? Jadi zaman dulu itu untuk mengungkapkan kasih ada mencium. Bapak Ibu jangan mikir yang aneh-aneh ya, ini budaya sana. Pasti ingat ketika Tuhan Yesus cerita ada anak bungsu yang ambil harta, pergi jauh, habisin itu harta, kemudian pulang. Ya, ayahnya ketika melihat anak bungsu itu, dia langsung turun, berlari dan cium. Ya, cium. Ini bukan ciuman bibir sama bibir, bukan ya. Ini ciuman ya. Bahkan ciuman ini ditulis mencium pundak, bukan pipi. Ya, pundak. Ya. Nah, ini kebiasaan ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Timur Tengah, jangan heran. Ya, di sana itu cowok sama cowok ciuman. Ya. Ahlan wa sahlan. Ya, saya lupa dari mana ya, saya nggak tahu dong dari daerah mana, tetapi mereka ciumannya tuh unik, hidung ketemu hidung, bukan bibir ya, hidung, tapi cowok sama cowok. Kalau cowok cewek nggak boleh, itu haram ya. Jadi kalau saya ketemu Mas Broko itu, wah, hidung ketemu hidung. Untungnya hidung mereka itu ya. Nah, kalau orang Jawa ya, kalau Seva begitu, hidung belum ketemu, gigi sudah dia nih tabrakan Bapak. Untungnya di sana hidungnya mancung-mancung, jadi jarak setengah meter udah nyampe. Kalau kita repot. Nah, tapi itu ciuman damai. Jadi mereka saling berpelukan dan cium.
ya sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ini Didache menulis ya. Nah, abad kelima itu mulai gereja memberlakukan pujian di dalamnya. Ya, ini tadi kan nggak ada pujian ya, pembacaan kitab suci, penjelasan, doa umat, ciuman damai ya. Tapi kemudian dimasukkan pujian-pujian di dalamnya ya. Nah, itu berlangsung 1000 tahun sampai Martin Luther. Ada yang tahu Martin Luther siapa? Ini yang suka protes ini ya. Martin Luther itu yang kemudian memecah atau keluar dari Katolik ya. Katolik Roma ya, dia menuliskan 99 dalil ya. Nah, kapan-kapan bahas 99 itu udah 2 tahun gitu ya. Dalil pertama kalau mau bahas ya. Nah, Martin Luther ini dia kemudian membuat satu liturgi sendiri, yaitu satu pembukaan dan nyanyian jemaat. Nah, ini baru Martin Luther yang menaruh nyanyian di depan. Pembacaan Alkitab dan khotbah, doa syafaat dan persembahan, perjamuan kudus dan berkat penutup. Ini baru Martin Luther yang biasakan itu. Ya, ada yang aneh di sini yaitu perjamuan kudus. Emang selalu. Nah, kita akan bahas itu pas bahas perjamuan kudus. Tapi Martin Luther, Calvin, ya, itu tokoh-tokoh reformasi, mereka mengatakan bahwa perjamuan kudus dilakukan tiap minggu. Ya, jadi mereka masukkan di dalam liturgi, ya, karena perjamuan kudus selalu ada. Jadi setiap liturgi itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada gereja, gereja itu tiap minggu perjamuan kudus sama pendeta, karismatik sekali. Jangan salah, itu Lutheran. Itu Calvinis murni ya. Itu bukan karismatik ya, karena Calvinis dan Luther itu pakai perjamuan kudus setiap minggu karena mereka ambil dari ayat firman Tuhan ya. Nantilah gitu kita bahas perjamuan kudus ya. Zwingli itu juga mempunyai satu komposisi sendiri. Zwingli itu ada panggilan ibadah, doa pengakuan dosa, nyanyian mazmur, pembacaan dan khotbah, doa syafaat, perjamuan. Nah, Zwingli tidak selalu ada perjamuan ya. Lalu terakhir doa berkat. Nah, ini yang kemudian kita pakai sampai hari ini. Ada sedikit-sedikit modif ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu ada yang pernah zamannya Pak Joko itu persembahan 2 kali. Ya, kalau Bu Harti masih hafal. Yang itu misalnya. Ya, jadi sebelum firman Tuhan itu ada persembahan. Habis firman Tuhan ada persembahan lagi. Pernah kita persembahannya sebelum firman Tuhan. Kalau sekarang kita persembahannya sesudah firman Tuhan, gitu ya. Tapi belum pernah sih ada ide gimana kalau firman Tuhan dulu baru pujian, itu nggak pernah ya. Ya, tapi ini perkembangan yang terjadi, ya, perkembangan yang terjadi. Artinya ibadah ini urutannya bukan sesuatu yang dari Tuhan. Ini dikembangkan oleh Bapak Gereja. Bukan berarti ini keliru, bukan keliru, bukan. Tetapi ini dikembangkan dan artinya kita jangan terus kaku. Pokoknya persembahan, doa syafaat, pengumuman kudu ngene, firman Tuhan kudu ngene, ya. Harus ada pembacaan kitab dulu. Gak harus gitu ya. Kenapa saya bilang gak harus? Nah, karena memang berubah. Itu awalnya hanya kasih roti sajian, sampai sekarang kita jadi seperti sekarang, itu perubahannya cukup besar. Tapi satu hal yang harus menjadi pokok penting adalah yang firman Tuhan sampaikan. Kembali kita buka Imamat 23 ayat yang ketiga. Ini yang saya mau tekankan. Imamat 23 ayat yang ketiga. Ini berkata bahwa hari pertemuan kudus, Mikra Kodes,
Hari pertemuan kudus. Masalah didake dan lain sebagainya itu kita tinggalkan dulu, tetapi kita masuk di dalam Alkitab yang jelas tertulis di situ adalah pertemuan kudus. Apa maksudnya? Satu, pertemuan harus bertemu. Lah ya bener kan? Kalau pertemuan terus yang datang cuma saya, namanya bukan pertemuan itu. Tuh ya. Jadi pertemuan itu harus bertemu dalam satu tempat, satu area. Zaman dulu bait Allah, terus kemudian sinagog, sekarang gereja. Tetapi ini namanya pertemuan. Siapa di sini yang ikut pertemuan RT? Ada, ya kan? Pertemuan PKK ada, ya kan? Nah, artinya itu pertemuan juga harus bertemu dong, harus kumpul di satu titik dong. Kan nggak mungkin pertemuan mencar-mencar gitu. Jenenge orang pertemuan ya, pertemuan di mana? Di tempatnya Pak Tri. Oh ya, semua datang ke Pak Tri, rapat RT, bakar dupa. Itu bakar dupa. Jangan salah. Bakar dupa. Nah, tapi di sini dikatakan pertemuan kudus. Apa itu kudus? Kudus bukan bicara hanya suci, tetapi kudus itu dikhususkan. Dikhususkan untuk siapa? Tuhan. Kenapa konteksnya hari Sabat? Betul tuh. Jadi ini hari, waktu, jam-jam di mana kita berkumpul, dan dalam perkumpulan itu kita mengkhususkan waktu-waktu ini untuk Tuhan. Nah, terus aplikasinya gimana? Terserah mau urutan liturginya gimana. Mungkin Bapak Ibu ketemu sama liturgi gereja lain yang berbeda, ora apa-apa, rasanya ya, wah bisa sesat. Ingat, ini lahir dari kebiasaan. Ini budaya yang semakin berkembang, ya toh. Jangan lihat gereja sebelah orang no drame, orang no base, wah sesat, orang sesat. Ya, tidak usah kita menyesatkan. Kenapa? Ini kebiasaan, ya toh? Kebiasaan. Kebetulan Anda di sini lagu-lagunya ini, ya toh, saya pernah kebaktian di gereja lain, lagu-lagunya saya nggak ngerti. Ya, lagu-lagunya saya nggak pernah dengar, gitu ya. Karena apa? Ya memang nggak pernah di situ, gitu ya. Ya, jadi beda aja lagunya, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti sana sesat sini bener atau sini sesat situ bener. Enggak. Ini kebiasaan. Tapi satu hal, menit-menit, waktu-waktu kita berkumpul ini, ayo khususkan buat Tuhan. Apa sih maksudnya khususkan buat Tuhan? Yang bukan buat Tuhan, seleh nose. Maaf ya, ini kritik buat kita juga. Mulai dari awal masuk, ya toh? Kadang-kadang kita masuk ke dalam gedung gereja, yang dibahas bukan Tuhan. Yang dibahas malah yang lain, gitu ya. Loh, kesaksian itu boleh enggak? Boleh, gitu ya. Ketemu Butika, ketemu saya, aduh Pak Pendeta luar biasa, kemarin itu saya ditolong Tuhan begini. Boleh. Kenapa? Waktu-waktu ini adalah pertemuan kudus. Ingat-ingat. Tim musik sekarang, tim musik. Saya sebenarnya pernah nyinggung juga, tapi kayaknya perlu disinggung lagi, gitu ya. Kadang-kadang kalian itu memilih apa ya, melodi itu melodi lagu sekuler. Sekali lagi, saya nggak anti dengan lagu sekuler. Saya nggak anti. Ya, Seva itu lagu favoritnya RHCP, ya kan? Red Hot Chili Pepper, ya toh? Wah, langsung gini-gini dia. It's okay. Tapi kan nggak di sini, nggak pada waktu pertemuan kudus, gitu loh. Bukan berarti terus
Pak Pendeta masa nyanyiin lagunya Dewa 19 nggak boleh? Loh, boleh. Saya aja seneng, boleh, tidak apa-apa. Cuman bukan waktu pertemuan kudus. Ada lagu yang ole 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 darah anak domba lagi begini. Loh, maksud saya begini, ikan Tuhan itu sudah kasih kita apa ya? Yang namanya satu hal yang saya kira ini menjadi nilai tambah dari manusia, kreativitas. Itu. Jangan terus intronya tuh kayak intronya Dewa 19. Intronya kayak Dewa 19 terus baru gitu masuk ujian. Bukan apa-apa, satu maaf ya. Kalau Anda cuma mau pamer nih loh, gue bisa intronya lagunya Dewa 19, cemen. Kenapa? Mana kreativitasmu? Saya pernah lihat story-nya Ronald, kebetulan nggak datang orangnya. Biasanya sore tuh anak. Ronald, dan itu siapa namanya, Mam? Lapciong ya. Koh Lapciong, itu ada di TikTok ya. Itu dia aransemen lagu gereja tapi dibikin heavy metal. Ya tuh, nanti minta linknya ke saya deh ya. Loh, tapi itu beda, bukan terus dia ngopi intronya Metallica misalnya, enggak, ya dia aransemen sendiri, cuman memang genrenya itu metal gitu ya. Jadi lagunya lagu dari pulau dan benua, tapi wow, ya. Nah itu saya bilang kreatif. Kalau cuman lagunya apa Kahitna ya toh, intronya kita tahu semua lah lagunya, ini lagunya Kahitna, tapi habis itu masuk ke ujian. Enggak, maksud saya begini, untuk apa sih gitu loh, untuk apa? Mau nunjukin Anda bisa, kalau bisa itu kreatif. Kalau untuk ngopi doang lah ya, saya tiap hari juga ngopi ya. Ya kan, nggak ada yang perlu dibanggain kalau ngopi doang gitu ya. Tapi ayo be kreatif gitu ya, kreatif lah gitu ya. Masa sih harus niru gitu kan? Nggak bagus. Kenapa? Ingat, ini pertemuan kudus. Gitu ya. Saya nggak mempermasalahkan mau aransemennya model apa, jengking kayak nggak apa-apa. Itu kreativitasmu, mantap, saya senang gitu ya. Tapi lambo ojo niru lagu dunia. Kenapa? Jujur, itu mengganggu. Betul nggak? Loh, sekarang kalau tiba-tiba Mas Febri teng 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 teng, saya mau tanya, apa yang ada di kepalamu? Nah kan? Padahal saya cuma teng doang loh. Semua langsung tahu Doraemon kok kita. Loh iya tuh, lah kan kita jadi terganggu. Bukan berarti kita nggak suka sama lagunya Doraemon, bukan. Tapi ketika kita masuk itu kan ingat, ini pertemuan kudus ini. Kita masuk itu mau memfokuskan untuk Tuhan, mengkhususkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk Tuhan. Begitu masuk sih kebayang Nobita, bar ya kan, selesai sudah. Ya, apalagi kalau yang kebayang Dewa 19 lah, ya Nirwana lah, aduh Nirvana ya dan lain sebagainya. Come on ya, jadi untuk tim musik pun harus mulai berbenah. Ini ya. Saya nggak bilang semua tim musik ya, tapi ada beberapa yang kalau saya perhatikan sukanya begitu gitu ya. Dan ini pun kalau buat saya pribadi, ya ini harus dibawa tidak hanya pas ibadah, pas latihan juga. Loh, latihan itu kan mempersiapkan untuk hari ini, ya. Jadi kalau latihan ya boleh loh. Kalau lagi waktu free, Ino nyanyi dan Rosis boleh no, nggak apa-apa no, ya toh boleh ya toh. Tapi kalau pas latihan, pas ibadah apalagi, ya toh, wah nggak apa-apa lah Pak Pendeta lagi, ya nyoba ininya lah, gitarannya udah nyalanya udah bener belum, ya boleh. Nyoba ngejreng boleh.
Cuman lagu ngejreng silio kan yo akeh to. Kenapa harus lagu dunia? Lagu gereja kan yo banyak. Sing iso mbok coba. Teng 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 ora popo. Lagu gereja haleluya. Ya, ya kan itu lagu gereja ya, walaupun bahas kingkong. Bahas kingkong. Artinya ingat ini pertemuan kudus. Ketika kita bawa lagi dalam firman Tuhan, ya sama. Ya, saya pun maaf kadang-kadang kita lupa memang. Di musik mungkin lupa. Sehingga nggak sengaja memainkan aransemen-aransemen yang tanda kutip di luar kudus tadi ya, bukan berarti kudus suci loh ya, kudus itu dikhususkan untuk Tuhan gitu ya. Kadang-kadang saya pun lupa gitu ya, firman Tuhan jangan bahas ini ranahnya lain. Tetapi kalau hanya sekedar saya ambil contoh ya it's okay ya kan, selagi saya ambil contohnya itu tepat nggak masalah. Itu juga yang saya tekankan untuk teman-teman yang masuk di dalam pelayanan firman ya, kasih contoh yang aktual nggak apa-apa, tapi ingat semuanya itu harus dibungkus ya, ini waktu yang khusus, waktu yang kudus. Ini nggak pertemuan biasa, ini pertemuan kudus. Sampai doa berkat, sampai lagu terakhir, semua itu harus fokusnya kepada Tuhan. Yang jemaat piye? Padha wae. Waktu kudus loh. Kira-kira HP-nya dibuka Alkitab atau TikTok? Oh, tapi TikTok saya itu tentang khotbah Bapak Pendeta kok. Boleh, silakan lah ya. Oh, tapi ini saya buka WA-nya, ini WA renungan dari teman itu. Boleh ya. Saya tidak mau menghakimi, tetapi kita semua tahu bahwa ini pertemuan kudus. Ya kan? Masalah urutannya piye wis ora usah dibahas. Sing bener sing ndi, iki salah apa ora wis ora usah dibahas. Kita kebiasaannya ya seperti ini, betul ya? Ada foto, nanti diakhiri dengan doa berkat supaya kita tahu ini satu rangkaian. Ada pembuka, ada penutup. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, biasanya kalau ada acara di luar ibadah itu dilakukannya setelah doa berkat. Ya, habis doa berkat baru gitu ya, biasanya begitu. Tapi sekali lagi itu pun tidak baku. Kenapa loh? Ini kan memang hasil budaya manusia yang berkembang. Intinya kita mau kasih Tuhan ini pertemuan kudus. Kalau memang HP-mu tidak membuatmu fokus ya selesai. Ingat ini pertemuan kudus. Saya tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ketika saya duduk di situ dengar pujian, kadang-kadang saya muncul, oh ya ayat ini tuh bagus ini. Kalau saya lupa ayatnya itu di mana, saya buka HP, saya buka di Alkitab, searching gitu ya. Nah, ini ayatnya ini pasti masukin. Sometimes begitu, karena saya kadang-kadang saya bukan orang yang persiapan dari jam 5 sampai jam 9, setelah itu selesai. Enggak juga, kadang tidur gitu, kepikiran, oh ya ayat ini masuk juga. Saya ambil HP, saya searching ayatnya, kadang-kadang ingat, alamatnya lupa karena saya memori saya emang ya 2 MB ya. Masih Pentium 3. Jadi maaf ya. Ya kadang-kadang begitu. Di sini pun kadang-kadang begitu. Makanya saya nggak mau menjudgment yang bawa HP itu nggak fokus, enggak juga. Gitu ya. Tapi saya yakin kita semua udah dewasa. Ya, ingat ini pertemuan kudus. Ya, Anda datang ke sini, siapkan. Toh kita itu kebaktian nggak pernah lebih dari 2 jam kok. Walaupun khotbah saya lama. Ya toh, ya 6:30 ini baru jam 8 loh, baru 1,5 jam. Enteng lah, ya toh, enteng, ya kan. Apalagi pada sore tambah cepet lagi ya. 4:30, 5 maksimal tuh jam 7. Jam 5 ya mulai ya. Jam 5 maksimal nih jam 6:30 udah selesai biasanya. Ya toh, 1,5 jam. Fokuslah, ingat ini pertemuan kudus. Yang kedua, baru yang kedua. Yang kedua ini cepet tapi, ya toh. Yang kedua masalah waktu. Banyak sekarang yang katakan, oh
Ini kan Sabat, jelas Pak Pendeta. Sabat kuwi dina Sabtu. Kenapa kita ke gereja hari Minggu? Gitu ya. Nah, sejarahnya ya. Jadi memang awal itu hari Sabtu. Ya, hari Sabat itu hari Sabtu. Sampai hari ini, hari Sabat itu hari Sabtu. Tapi kemudian berubah di era Kristen. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, orang Kristen awal itu orang Yahudi, ya, orang Kristen awal orang Yahudi, sehingga mereka hari Sabtu mereka harus ke sinagog. Bukan berarti terus loh, berarti menduakan Tuhan loh. Ya kan perjanjian lama perjanjian baru Tuhannya sama, itu bedanya kalau yang di sini itu bicara tentang Tuhan yang adil, tapi di sana Tuhan yang kasih tanpa menghilangkan keadilannya. Itu makanya ini dibawa kemudian ke perjanjian baru. Orang-orang Kristen ini yang Yahudi mereka tetap datang ke pertemuan di sinagog hari Sabtu. Kemudian mereka hari Minggunya mereka datang ke satu tempat, ya zaman itu belum ada gereja ya toh, untuk mereka bisa makan roti dan minum anggur. Nah ini ada di dalam sebentar, Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, hari pertama itu hari Minggu, hari ketujuh hari Sabat itu Sabtu. Ya, nah ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, makanya setiap hari pertama minggu itu selalu memecah-mecah roti. Makanya tadi saya bilang Martin Luther, Calvin, mereka tiap minggu berjamuan kudus. Karena ini ayatnya ya, datang untuk memecahkan roti. Ini bedanya dengan hari Sabtu di mana mereka di sinagog. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat dan seterusnya. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap minggu. Sekali lagi hari Minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Ya. Jadi hari Minggu itu sudah ada sejak zaman Paulus. Bahkan zaman murid-murid Tuhan Yesus mereka berkumpul hari Minggu. Mereka ambil dari mana? Hari kebangkitan. Makanya namanya Dies Dominica atau hari Tuhan. Kemudian jadi Domingo. Kalau Dies Dominica itu bahasa Latin. Domingo kemudian jadi Minggu dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Hari Minggu. Makanya hari Minggu kita lakukan ibadah, ya. Kenapa? Karena awalnya itu orang Yahudi 2 kali. Orang Yahudi hari Sabat mereka tetap Sabat, yaitu di sinagog. Hari Minggunya baru ibadah di gereja. Tapi Sabat itu mengikat status lahir. Status lahir loh. Karena dia orang Yahudi, lahir sebagai orang Yahudi, ya ikut Sabat. Nah orang Kristen yang Yunani mereka hari Sabtunya nggak ikut. Ngapain mereka bukan Yahudi? Mereka hanya datang hari Minggu untuk memecah roti alias ibadah di hari Minggu. Nah sampai Justinus Martir, ya. Justinus Martir itu kurang lebih Bapak Gereja tahun 150 Masehi. Ya, dari sekitar 150 setelah Tuhan Yesus lahir. Dia mengatakan begini di dalam catatannya di Didache 14 ayat 1 ya. Pada hari Tuhan itu Dies Dominica yang kemudian jadi hari Minggu itu ya. Pada hari Tuhan berkumpullah dan pecahkanlah roti serta ucapkanlah syukur. Ya, itu dari Didache 14 ayat 1. Oh maaf, yang Justinus Martir ya itu dalam Apologia 1 ayat yang ke-67 menulis begini. Kami berkumpul pada hari yang disebut hari matahari. Jangan bingung ya. Sebab pada hari itulah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ditulis hari yang disebut hari matahari.
Kira-kira apa? Hari matahari. Tapi bukan karena itu harinya matahari. Tapi karena apa tadi tulis? Karena Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Jadi harinya di dalam budaya Yahudi itu disebut hari pertama minggu itu. Tapi dalam bahasa Yunani hari itu disebut hari matahari atau Sunday. Memang itu dipakai untuk menghormati dewa matahari dalam budaya Yunani. Bukan Yahudi, sama seperti kita. Ini hari apa? Di antara kita mungkin ngomong hari Senin, mungkin yang lain iki dudu Senin, iki Pahing. Pahing iki nek bersin Pahing. Ya, saya yakin ada yang salah enggak? Enggak, semuanya benar. Yang satu melihat dari sisi Masehi, ini hari Minggu, tapi yang lain lihat dari penanggalan Jawa. Ora iki dudu minggu ki pon. Ora iki legi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin yang lain punya penanggalan yang lain yo beda meneh. Tapi bukan berarti ketika kita datang hari Minggu Kliwon kita menghormati Kliwon, bukan. Tapi kita menghormati Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ya, ini ditulis oleh Justinus Martir tahun 150 Masehi. Ya, sekali lagi saya bacakan. Kami berkumpul pada hari yang disebut hari matahari, Sunday. Sebab pada hari itulah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kebetulan namanya Sunday, tapi orang hubungannya dengan dewa matahari. Itu sudah ditulis 150 Masehi. Kemudian Konstantin Agung itu setelah jadi Kristen tahun 321 Masehi itu menetapkan hari Minggu juga. Dalam catatan dari Konstantin dikatakan begini, semua hakim, penduduk kota dan pekerja harus beristirahat pada hari yang dihormati matahari. Ingat, ini orang Yunani, dia nggak mungkin ngomong hari pertama minggu itu. itu orang Yahudi itu, gitu. Nah orang Yunani yang ngomongnya hari matahari, mereka ngertinya itu. Ya sama seperti kita ngomong sama orang Jawa Tulen yang ngomongnya Senin, ora Senin malah dia Pon, Wage, atau Kliwon dan lain sebagainya. Nggak kenal namanya Senin, Selasa, Rebu gitu ya. Karena memang budayanya beda. Yunani mengatakan dihormati, hari yang dihormati matahari. Baru tahun 363 pada konsili Laodikia itu pada kanon ke-29 menuliskan orang-orang Kristen tidak boleh melakukan apa yang dilakukan orang Yahudi pada hari Sabat. Maksudnya kita harus mulai punya identitas. Nek kowe Kristen ya Kristen, Yahudi ya Yahudi. Ya. Harus jelas. Makanya dikatakan tidak boleh lagi ikuti pekerjaannya Yahudi pada hari Sabat. Tetapi hendaklah mereka menghormati hari Tuhan. Ingat tadi hari Tuhan itu hari Minggu. Dan sejauh mungkin berhenti dari pekerjaan sebagai orang Kristen, maksudnya pekerjaan sehari-hari, karena hari Minggu dikhususkan untuk pertemuan kudus. Nah, cuman Pak Pendeta, ada loh teman saya itu ke gerejanya hari Sabtu. Oh no, ya kan? Apa? Ada yang tahu gerejanya hari Sabtu? Gereja Advent. Nah ini sedikit saya kasih sebagai penutup. Gereja Advent, Advent itu dari kata kedatangan. Jadi Advent itu kedatangan Tuhan Yesus. Makanya ini udah belum ya? Ini udah masa Advent belum ya? Udah ya? Belum ya. Jadi masa Advent itu masa penunggu kedatangan Kristus. Bentar lagi masuk ke masa Advent. Apa itu? Natal.
Karena Natal kan Tuhan Yesus datang. Ya, jadi ada masa Advent ya. Nah, Advent itu kedatangan. Cuman masalahnya gerakan ini mulainya kapan? Gerakan ini itu dimulai oleh William Miller. William Miller ini sebenarnya gereja awalnya dia gereja Baptis. Ya, kayaknya Bu Brenda Baptis ya. Oh bukan. GJL ya, maaf ya. Ya, jadi gereja Baptis STBI gitu. Ya, dulunya dia Baptis, alirannya Baptis, tapi kemudian tahun 1830 itu dia mulai membuka satu aliran tersendiri namanya Gerakan Advent. Ya, nah kenapa disebut Gerakan Advent? Tahun 1830-an dia mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi datang, makanya disebut Advent. Sebentar lagi datang, kedatangan Yesus Advent ya. Nah, dia mengatakan tahun 1844 Yesus datang. Kalau nggak salah ya, saya lupa tanggalnya. Itu tanggal 22 Oktober tahun 1844. Dia ngomong Tuhan Yesus akan datang. Ya, bagus. Telat berapa ratus tahun ya. Ya, 1844 ya, William Miller ini mengatakan Yesus datang kalau nggak salah 22 Oktober ya. Tapi kemudian tidak datang. Ya, tapi dari itu ada satu kejadian itu yang menyebabkan ada kekecewaan besar ya, dan banyak orang yang kemudian meninggalkan imannya dan lain sebagainya. Tapi yang tersisa kemudian mereka menerjemahkan ya 1844 itu ya, sehingga ada teori atau doktrin teologi yang dimiliki oleh gereja Advent bahwa tahun 1844 itu bukan Yesus datang, tapi Yesus mulai menghakimi kalau nggak salah ya. 1844 itu Yesus mulai menghakimi. Nanti kalau udah selesai penghakimannya baru datang. Itu lama juga ya. Lebih lama dari pengadilan negeri ya berarti ya. Ya, 1844 ya. Itu kemudian ditafsirkan seperti itu, dan masih banyak yang kemudian mengamini tafsiran ini sehingga mereka berkembang menjadi gereja Advent. Di Indonesia yang saya tahu hanya gereja Advent hari ke-7. Ya. Ya, kalau kita tahu itu gereja Advent ya. Itu biasanya sinodenya gereja Advent hari ke-7, 7 days ya. Mereka itu karena mempersiapkan kedatangan Yesus, mereka mau kembali ke akar Kristen, yaitu Yahudi. Ya, makanya mereka kembali ibadahnya hari Sabtu. Kembali tidak makan babi, ya. Ya, kalau punya teman Advent pasti nggak makan babi, ya, makan babi ya. Karena mereka kembali ke perjanjian lama dan mereka mau mengkuduskan diri karena kedatangan Yesus sudah dekat. Ya, walaupun sekarang ya mereka nggak akan ngomong tahun berapa ya, karena dulu sudah pernah dan rupanya miss ya. Ini gereja Advent. Karena itu, bagaimana sikap kita untuk ibadah hari Minggu? Ya menurut saya ini sudah terjadi dari abad pertama. Murid-murid Yesus itu ibadahnya ya hari Minggu. Sampai sekarang 2000 tahun kemudian ya tetap hari Minggu. Gereja Advent kembali lagi itu baru 1830, 200 tahun yang lalu, enggak terlalu jauh gitu ya. 200 tahun yang lalu. Tapi budaya atau kebiasaan kita ibadah hari Minggu itu sudah 2000 tahun. Sekali lagi, Tuhan tidak terpengaruh dengan waktu. Tidak. Anda mau doa kapanpun boleh. Tetapi kan kita dalam konteks persekutuan yang kudus, itu kan kudu ketemu. Pertemuan itu harus ketemu, dan ketemu itu harus sepakat dinone. Bener lah. Berarti aku tak pertemuan kudus Senin, ya. Bu Brenda aku Rebo. Ya orang ketemu. Maka pertemuan itu harus satu kesatuan di hari yang sama, di waktu yang sama. Harinya sama, waktunya beda, ketemu enggak? Ya enggak.
Itu ketemunya 6:30 di sini. Ah, jenengan datangnya jam 10 ke sini. Ya ketemunya sekolah minggu gitu ya. Artinya ini pertemuan ini harus satu sepakat. Nah, karena sudah 2000 tahun itu hari Minggu. Dan dari konsili yang ada juga hari Minggu, pemerintah juga mengatakan libur itu hari Minggu. Lah kalau kita mau hari Kamis kan ya sinta ngomong si Kamis libur. Betul nggak? Kalau Kamis pagi kita ngadakan pertemuan kudus, yang datang siapa? Pak Joko ngajar, Bu Brenda ngajar, Mas Purwoko kerja, gitu? Pak Budi kerja, Via kerja. Wis ora harus teko. Gitu? Nah, ngapain kok cari penyakit? Ya sudah hari ini Minggu. Dasar Alkitabnya mana? Ada. Memang saya bilang bukan perintah langsung dari Tuhan. Kowe kudu dina Minggu nang gereja ora ono. Cuma dari sejarah yang ada. Dan sekali lagi saya tekankan, ini adalah pertemuan kudus. Mikra Kodes. Ini yang harus kita ingat. Ayo kita datang dari rumah. Semangatnya apa? Tuhan, aku mau bertemu dengan saudara-saudaraku yang lain untuk mengkhususkan hatiku, pikiranku, tubuhku untuk Tuhan. Ora suwe 2 jam maksimal. Bener? Bariki mulai mlebu mobil setel Guns N' Roses boleh. Boleh Pak Budi? Boleh. Wis bar kok ya pertemuan kudus selesai ya, selesai sudah ya udah, boleh. Tapi kalau mau terus nyanyi puji-pujian lebih baik. Tapi intinya ayo, saya nggak minta banyak, Tuhan nggak minta banyak. Pertemuan kudus ini fokus kepada Tuhan. Mulai dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan, semuanya untuk Tuhan. Amin.